Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Mahkota Channel. Di video kali ini, kita akan menyajikan kisah inspiratif tentang Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, perjalanan hidup mereka yang penuh makna dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menonton. Hari itu, Prabowo Subianto tengah sibuk dengan berbagai agenda penting. Sebagai presiden terpilih, jadwalnya dipenuhi dengan rapat strategis dan pertemuan dengan berbagai tokoh. Namun, di antara kesibukan itu, sebuah undangan datang yang tak bisa ia abaikan. Undangan itu berasal dari keluarga besar Cendana, mengundangnya untuk menghadiri ulang tahun ke-87 Siti Harjanti Wismoyo, istri dari almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar. Prabowo membaca undangan itu dengan saksama. Nama Siti Harjanti bukan sekadar nama dalam catatan kenalannya, tetapi bagian dari sejarah panjang hidupnya. Ia adalah saudara ipar dari Presiden Soeharto, sosok yang sangat dihormatinya. Namun, undangan ini bukan sekadar acara keluarga besar. Ini adalah kesempatan di mana ia akan bertemu kembali dengan Siti Harjanti, para tokoh militer yang dulu berjuang bersamanya, dan tentu saja, dengan Titik Soeharto, mantan istrinya yang masih memiliki tempat tersendiri dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dari undangan ini. Ia bukan hanya datang sebagai seorang mantan jenderal atau politikus, tetapi sebagai seorang pria yang memiliki sejarah panjang dengan keluarga ini. Perjalanan cintanya dengan Titik memang telah berakhir dalam ikatan pernikahan, tetapi hubungan mereka tetap baik. Bagi Prabowo, Titik bukan sekadar mantan istri, tetapi juga sahabat yang selalu mendukungnya dalam banyak hal. Saat bersiap untuk berangkat, ia memilih mengenakan batik coklat dengan corak yang sederhana namun elegan. Ia ingin tampil rapi namun tetap menunjukkan kesederhanaan. Prabowo tahu bahwa acara ini akan penuh dengan tokoh-tokoh penting, tetapi baginya, yang lebih utama adalah silaturahmi dan mengenang kebersamaan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Mobil yang membawanya melaju dengan tenang di sepanjang jalan menuju Taman Mini Indonesia Indah TMI, tempat acara berlangsung. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan kenangan lama. Ia teringat saat pertama kali mengenal Titik, bagaimana mereka menjalani kehidupan bersama, hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Bukan karena tak ada rasa, tetapi karena jalan hidup yang membawa mereka ke arah yang berbeda. Prabowo menatap keluar jendela mobil, melihat suasana Jakarta yang terus berkembang. Dalam hati, ia tersenyum kecil. Waktu memang telah banyak berubah, tetapi ada hal-hal yang tetap bertahan. Salah satunya adalah hubungan baiknya dengan keluarga Cendana. Meski banyak yang berspekulasi tentang hubungannya dengan Titik, ia selalu menghormatinya sebagai sosok yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika mobilnya memasuki area TMI, ia melihat gedung pewayangan yang telah dipenuhi para undangan. Suasana tampak meriah, dengan dekorasi yang elegan dan nuansa kekeluargaan yang kental. Para tamu, mulai dari pejabat tinggi, tokoh militer, hingga sahabat lama, sudah berkumpul, berbincang hangat satu sama lain. Begitu turun dari mobil, Prabowo disambut dengan senyum dan sapaan hangat. Para undangan menyambutnya dengan hormat, menyalaminya satu persatu. Namun, matanya segera menangkap sosok yang sudah ia kenal sejak lama. Titik Soeharto berdiri tidak jauh dari tempatnya, mengenakan kebaya berwarna pastel yang anggun. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang tak terucapkan. Sejenak, waktu terasa melambat. Tidak ada kata-kata,
tetapi ada pemahaman yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang pernah berbagi kehidupan bersama. Senyum kecil terukir di wajah Titik, dan Prabowo membalasnya dengan anggukan ringan. Dengan langkah tegap, Prabowo memasuki gedung, siap menghadapi malam penuh kenangan ini. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga sebuah reuni, sebuah pertemuan yang membawa banyak emosi, dan mungkin, sebuah kesempatan untuk kembali mengenang masa-masa yang telah berlalu. Saat Prabowo melangkah masuk ke dalam gedung pewayangan, suasana semakin terasa hangat. Para tamu sudah berkumpul di berbagai sudut ruangan, berbincang dengan akrab, tertawa kecil sambil mengenang masa lalu. Ada banyak wajah yang sudah lama tidak ia temui, wajah-wajah yang mengingatkannya pada perjalanan panjangnya di dunia militer, politik, dan tentu saja, kehidupan pribadinya. Di tengah riuhnya percakapan para undangan, Prabowo merasakan tatapan yang begitu familiar. Matanya bertemu dengan Titik Soeharto. Seketika, waktu seolah berhenti. Ada sesuatu dalam cara mereka saling memandang, bukan sekadar pertemuan antara dua orang yang pernah menikah, tetapi lebih dari itu, seperti dua jiwa yang masih memiliki ikatan emosional yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Titik tersenyum lembut, senyum yang selama ini selalu ia kenal. Prabowo, yang jarang menunjukkan emosinya secara terbuka, membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kata yang keluar, tetapi dalam diam, keduanya memahami bahwa meskipun takdir membawa mereka ke jalan yang berbeda, ada sesuatu yang tetap tersimpan di dalam hati mereka. Beberapa tamu yang melihat interaksi itu hanya tersenyum kecil. Mereka yang mengenal sejarah keduanya paham bahwa Prabowo dan Titik memiliki hubungan yang unik. Meski tak lagi bersama sebagai suami istri, mereka tetap menjaga kedekatan dengan cara yang elegan dan dewasa. Siti Harjanti Wismoyo, yang duduk di kursi utama, menyadari momen itu. Dengan bijak, ia tersenyum dan berkata, "Prabowo, Titik sudah menunggumu sejak tadi." Ucapan itu membuat beberapa tamu yang mendengarnya tertawa kecil. Prabowo hanya tersenyum, lalu melangkah mendekati Siti Harjanti. Ia menunduk hormat dan mencium tangan perempuan yang sangat ia hormati itu. "Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan terus menjadi panutan bagi kami semua." Siti Harjanti mengangguk, matanya berbinar melihat Prabowo yang tetap menjaga adab dan rasa hormat. "Terima kasih, Prabowo. Kehadiranmu malam ini sangat berarti bagi kami." Titik yang berdiri di dekat ibunya hanya mengamati. Ada kebanggaan dalam tatapannya melihat bagaimana Prabowo tetap menunjukkan sikap hormat kepada keluarganya. Ia tahu, meskipun perjalanan hidup mereka tidak selalu mudah, Prabowo selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga besar Cendana. Ketika sesi foto bersama dimulai, fotografer meminta keluarga besar untuk berkumpul. Prabowo dan Titik, yang sejak tadi berada di dekat Siti Harjanti, otomatis berdiri bersebelahan. Momen ini kembali menarik perhatian para tamu. Beberapa bahkan berbisik, membicarakan betapa serasi mereka meskipun sudah berpisah. Kilatan kamera menangkap momen yang begitu simbolis. Dalam foto itu, Prabowo dan Titik berdiri berdampingan, seperti dua sahabat lama yang tetap menjaga hubungan baik. Tak ada kecanggungan, hanya kehangatan yang tersirat dalam cara mereka tersenyum dan berdiri berdampingan. Setelah sesi foto selesai, seorang pejabat senior yang juga sahabat lama Prabowo mendekatinya dan berbisik, "Kalian masih terlihat serasi, loh. Siapa tahu takdir mempertemukan kembali." Prabowo hanya tertawa kecil, sementara Titik tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi malam ini,
semua terasa begitu nyaman. Di sudut ruangan, beberapa tamu lanjut usia yang mengenal mereka sejak dulu hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kadang, cinta itu bukan soal bersama atau tidak, tetapi soal bagaimana kita tetap menjaga satu sama lain, kata seorang di antara mereka. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, Prabowo dan Titik tahu bahwa meskipun mereka berjalan di jalur yang berbeda, ada sesuatu yang tak pernah berubah, rasa hormat, kenangan, dan sebuah hubungan yang tetap terjalin meskipun tanpa ikatan pernikahan. Acara ulang tahun malam itu berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Para tamu yang hadir bukan hanya dari kalangan keluarga, tetapi juga sahabat-sahabat lama yang pernah berjuang bersama. Prabowo, yang hadir sebagai salah satu tamu kehormatan, duduk di meja utama, bersebelahan dengan Titik Soeharto dan Siti Harjanti. Saat prosesi pemotongan tumpeng dimulai, suasana di dalam ruangan menjadi lebih hikmat. Siti Harjanti, sebagai tuan rumah, dengan penuh kelembutan mengambil potongan pertama tumpeng dan memberikannya kepada seseorang yang dianggapnya istimewa. Semua mata tertuju padanya, menantikan kepada siapa potongan itu akan diberikan. Dengan senyum tulus, ia melangkah ke arah Prabowo. "Mas Prabowo, ini untuk Anda," katanya, suaranya penuh makna. Sejenak, ruangan terasa hening. Keputusan Siti Harjanti untuk memberikan potongan tumpeng pertama kepada Prabowo jelas bukan tanpa alasan. Semua yang hadir memahami betapa dalam hubungan antara keluarga mereka, meskipun perjalanan hidup telah membawa mereka ke arah yang berbeda. Prabowo tersenyum dan menerimanya dengan hormat. "Terima kasih, Bu. Ini kehormatan bagi saya," katanya dengan nada rendah namun penuh ketulusan. Titik yang duduk di sebelahnya tak bisa menyembunyikan ekspresi harunya. Ia tahu bahwa meskipun banyak hal telah berubah, keluarganya masih memiliki tempat khusus untuk Prabowo. Setelah prosesi itu, suasana kembali meriah. Para tamu menikmati hidangan yang disajikan sambil berbincang satu sama lain. Namun, bagi Prabowo dan Titik, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Seolah-olah masa lalu yang telah lama tersimpan kembali hadir, membangkitkan kenangan yang selama ini mereka simpan dalam hati masing-masing. Prabowo melirik ke arah Titik yang tampak sibuk berbincang dengan beberapa tamu lain. Ada kerinduan yang samar di matanya, meskipun ia tak pernah mengungkapkannya. Malam itu, dalam suasana yang penuh kebersamaan, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan, bahwa hubungan mereka, bagaimanapun juga, tetap memiliki makna yang mendalam. Setelah makan malam usai, para tamu mulai berbaur lebih santai. Prabowo dan Titik akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara lebih lama. Setelah acara makan malam selesai, para tamu mulai berpindah tempat, menikmati suasana dengan lebih santai. Beberapa duduk di sofa panjang, sementara yang lain berbincang di dekat taman belakang rumah. Prabowo yang sudah lama tidak menghadiri acara keluarga seperti ini merasa nyaman dalam suasana yang lebih akrab. Ia duduk di sudut ruangan, menikmati teh hangat yang dihidangkan oleh salah satu pelayan. Titik yang sejak tadi sibuk menemani ibunya akhirnya menghampiri Prabowo. Ia membawa secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu duduk di kursi yang berseberangan dengannya. "Sudah lama ya, Mas, sejak terakhir kita duduk bersama begini," ucapnya dengan nada lembut. Prabowo menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ya, sudah cukup lama. Rasanya seperti kembali ke masa lalu." Titik tertawa kecil. "Dulu kita sering begini, duduk di pojokan, berbincang tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang cita-cita, bahkan tentang impian-impian kita dulu." Prabowo mengangguk pelan.
Dulu semuanya terasa lebih sederhana. Sekarang, kita masing-masing punya tanggung jawab yang besar. Titik mengaduk tehnya perlahan, lalu menatap Prabowo dengan mata yang penuh kenangan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Mas. Kita tetap saling menghormati, tetap saling memahami, meskipun jalan kita sudah berbeda. Prabowo menghela napas. Itu yang terpenting, Tik. Aku selalu menghargai kamu, keluargamu, dan semua kenangan yang pernah kita lalui bersama. Suasana menjadi lebih dalam. Mereka tidak berbicara tentang politik, tidak membahas kehidupan masing-masing dengan terlalu serius. Malam itu, mereka hanya dua sahabat lama yang kembali bertemu, mengenang masa-masa yang pernah ada. Tik, Prabowo tiba-tiba berkata, "Aku ingin kamu tahu, aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Titik tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku juga, Mas. Apapun yang terjadi, aku selalu ingin melihatmu bahagia." Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Namun, itu bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Dari kejauhan, ibu mereka melihat momen itu dengan senyum penuh arti. Ia tahu bahwa di antara mereka masih ada sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu, sebuah hubungan yang mungkin tidak lagi sama seperti dulu, tetapi tetap abadi dalam hati masing-masing. Malam semakin larut, tetapi perbincangan mereka masih terus berlanjut, membawa mereka lebih dalam ke dalam kenangan yang hangat dan tak tergantikan. Suasana di ruang utama rumah Wismoyo semakin meriah seiring berjalannya malam. Musik ringan yang mengalun dari sudut ruangan menciptakan suasana yang hangat. Para tamu berbincang dengan riang, tertawa, dan saling berbagi cerita. Namun, di tengah keramaian itu, Prabowo dan Titik tetap duduk di pojok ruangan, seakan dunia di sekitar mereka tak begitu penting. Mereka berdua terdiam sejenak setelah percakapan mereka tentang masa lalu yang membawa mereka kembali ke masa-masa indah bersama. Namun, tatapan mereka bertemu lagi, seolah ada sebuah pemahaman yang tak terucap. Dalam kesibukan acara, mereka menemukan kembali kenyamanan yang dulu sering mereka rasakan saat berdua. Titik merapikan gaun panjangnya yang mulai sedikit kusut. "Tadi aku ingat, Mas, saat kita sering menghabiskan waktu bersama. Di masa-masa itu, dunia terasa hanya milik kita berdua," katanya pelan, suaranya sedikit bergetar, seperti sedang menahan perasaan yang kembali datang begitu saja. Prabowo mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ya, Tik, waktu itu, kita tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di luar sana. Kita hanya peduli dengan apa yang ada di depan kita. Kita, impian kita." Lama tak berbicara tentang hal-hal seperti ini, Titik merasa ada sesuatu yang tiba-tiba menghangatkan hatinya. Meski waktu telah membawa mereka ke arah yang berbeda, tak bisa dipungkiri bahwa kenangan itu tetap ada. "Dulu kita banyak bicara tentang masa depan," Titik melanjutkan, "tentang apa yang ingin kita capai, tentang keluarga yang ingin kita bangun, dan juga tentang dunia yang ingin kita ubah." Prabowo tersenyum, tetapi senyum itu terkesan penuh makna. "Dunia memang berubah, Tik. Tapi kadang aku merasa, tujuan kita tetap sama. Kita ingin yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita." Mereka berdua terdiam sejenak, saling memandang dengan penuh pengertian. Suasana sekitar mereka seakan menghilang. Hanya ada mereka berdua, berbicara tentang masa lalu, kenangan, dan harapan yang pernah mereka miliki. Di tengah keramaian yang mengelilingi mereka, Titik meraih tangan Prabowo. Tangan itu terasa asing, tetapi juga sangat akrab. "Kita dulu sering bicara tentang meraih impian bersama," ucapnya pelan. "Tapi sekarang, kita masing-masing berada di jalan yang berbeda.
Prabowo menggenggam tangan Titik dengan lembut, seolah ingin menguatkan. Jalan kita mungkin berbeda, Tik. Tapi hati kita tidak pernah benar-benar jauh. Tangan mereka yang terikat itu seakan mengingatkan keduanya bahwa meskipun perjalanan hidup mereka sudah membawa mereka ke tempat yang berbeda, ada satu hal yang tetap abadi, ikatan yang tak bisa diputuskan oleh waktu atau keadaan. Malam semakin larut, dan para tamu mulai beranjak meninggalkan tempat. Hanya beberapa orang yang masih tetap berbincang, tetapi tidak ada lagi keramaian yang mendominasi ruangan. Dalam keheningan itu, Prabowo dan Titik masih duduk berdua, seolah menikmati waktu yang kembali mereka miliki, meskipun hanya sebentar. Tak lama kemudian, ibu mereka, Siti Harjanti, menghampiri mereka. Waktu sudah malam, Mas Prabowo, Titik. Mungkin sudah saatnya kalian pulang, katanya dengan senyum lembut. Prabowo dan Titik saling berpandangan. Ada rasa enggan, tetapi mereka tahu bahwa waktu memang tidak bisa dipaksa. Mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan berjalan menuju pintu keluar, namun langkah mereka terasa lebih lambat daripada sebelumnya. Sebelum keluar, Prabowo berhenti sejenak di ambang pintu dan menatap Titik. Aku akan selalu menghargai kenangan kita, Tik, katanya pelan. Titik menatapnya dalam-dalam, senyumnya tidak lepas. Aku juga, Mas, selalu. Mereka berpisah di luar rumah, dengan satu hal yang tetap mengikat, kenangan yang indah, dan pemahaman bahwa meskipun kehidupan membawa mereka ke jalur yang berbeda, ada ikatan yang tetap terjaga di dalam hati mereka masing-masing. Malam itu, meskipun keramaian telah usai, sentuhan masa lalu tetap menghangatkan hati mereka, memberi mereka harapan bahwa ada hal-hal yang tak akan pernah hilang, meski waktu terus berjalan. Setelah pertemuan yang penuh kenangan itu, Prabowo kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tak mudah diungkapkan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk antara nostalgia masa lalu dan kenyataan hidup yang harus dijalani. Kendaraan yang melaju dengan tenang seakan tak mampu mengusir bayang-bayang pertemuan tadi malam. Di dalam mobil, Prabowo menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang bergerak cepat seolah berusaha meninggalkan segala kenangan. Namun, ia tahu, kenangan itu tak akan pernah bisa ia tinggalkan. Kenangan bersama Titik, kenangan tentang bagaimana mereka dahulu membayangkan masa depan, dan bagaimana kehidupan telah membawa mereka ke tempat yang berbeda. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan kembali hangatnya percakapan mereka yang mengalir begitu alami. Rasanya seperti waktu kembali mundur, membawa mereka pada saat-saat di mana dunia hanya milik mereka berdua. Ia tak bisa mengabaikan perasaan yang kembali tumbuh, perasaan yang dulu pernah ia simpan jauh di sudut hati. Kenapa semua ini terasa begitu berat? Pikirnya dalam hati. Kenapa setiap kali bertemu dengan Titik, kenangan itu selalu datang begitu saja, mengingatkan aku tentang apa yang telah hilang. Sementara itu, Titik juga merasakan hal yang serupa. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi ruang tamu yang sepi, dengan segelas teh hangat di tangannya. Meskipun rumahnya ramai dengan suara anak-anak dan para pelayan, hatinya terasa hampa. Kejadian tadi malam tak bisa ia lupakan. Ada perasaan tak terungkapkan yang kembali muncul, perasaan yang sejak lama ia coba hindari. Ia tahu, perasaan itu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja, meskipun kehidupannya telah membawa dirinya jauh dari masa lalu itu. Apa yang harus aku lakukan dengan semua perasaan ini? Pikir Titik. Kenapa kenangan itu masih mengikat hati ini, meskipun kita telah memilih jalan masing-masing? Ia menatap foto-foto lama yang terletak di meja samping kursinya, foto-foto yang mengabadikan kebahagiaan mereka berdua di masa lalu.
Di balik senyuman itu, ada cerita yang dalam, cerita tentang impian yang mereka bangun bersama, tentang masa depan yang dulu mereka rencanakan dengan penuh semangat. Kenangan itu begitu hidup dalam pikirannya, seakan tak pernah pudar meskipun sudah begitu lama berlalu. Titik tahu bahwa meskipun hidup terus berjalan, ada beberapa hal yang tetap melekat dalam hati, tak bisa dilupakan begitu saja. Kenapa kita harus berubah? Katanya pelan, suara hatinya yang terlontar tanpa disadari. Namun, meskipun perasaan itu ada, Titik tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ada tanggung jawab yang harus dihadapi, ada keluarga yang harus diprioritaskan, dan ada kehidupan yang harus dijalani dengan kepala tegak. Tetapi, kenangan itu tetap hidup. Begitu kuat, tak pernah bisa pudar dari ingatannya. Bahkan dalam diam, meskipun ia mencoba untuk melangkah maju, kenangan itu selalu muncul di saat-saat yang tak terduga, menghadirkan kebingungan dan kerinduan yang tak bisa ia tepis. Malam itu, di dalam keheningan rumahnya, Titik merasakan sebuah sentuhan lembut di hatinya, sentuhan yang datang dari kenangan yang telah lama ia simpan. Ia tahu, meskipun mereka tidak lagi bersama, meskipun mereka kini berjalan di jalan yang berbeda, ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan tentang mereka berdua. Keesokan harinya, saat Prabowo berangkat untuk menjalani aktivitasnya, perasaan yang sama menghinggapinya. Ia tahu, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan perjuangan, tetapi ada kalanya kenangan masa lalu datang menghampiri dengan begitu kuat. Kenapa kenangan itu selalu menghantui? Gumamnya saat ia mengemudi. Kenapa perasaan ini selalu kembali lagi setiap kali aku bertemu dengan Titik? Namun, di dalam hati, Prabowo menyadari satu hal. Meskipun kenangan itu tak bisa dihapus, ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Hidup harus diterima dengan segala perubahannya, dan ia harus terus maju, walaupun bayangan kenangan itu kadang datang tak terduga. Ini bukan tentang masa lalu, pikirnya, ini tentang bagaimana kita memilih untuk hidup di masa depan. Malam itu, di kedua belah pihak, baik Prabowo maupun Titik, kenangan itu tetap hidup. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Meskipun mereka tak lagi bersama, kenangan itu tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka masing-masing. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Prabowo merasakan ada beban yang sedikit lebih berat di dadanya. Setiap kali ia memulai hari, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tertinggal dari pertemuan itu, sesuatu yang menuntut perhatian lebih dari sekadar kenangan. Ia memulai rutinitas pagi dengan cepat, namun pikirannya terus melayang ke masa lalu. Titik, pertemuan mereka, dan perasaan yang sempat ia simpan begitu dalam. Meski ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan, bayangan tentang Titik dan kata-kata mereka malam itu sering menghantui pikirannya. Mengapa kita tidak bisa melupakan semuanya? Ia sering bertanya pada dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya hari, Prabowo sadar bahwa meskipun perasaan itu ada, ia harus terus melangkah maju. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang menunggu di depan. Politik, negara, dan perjuangan untuk bangsa ini tidak bisa ditunda. Tidak ada ruang untuk berhenti hanya karena kenangan masa lalu. Ia menarik napas panjang dan menenangkan diri. Waktu tidak bisa diputar kembali. Aku harus bergerak maju, gumamnya. Di sisi lain, Titik juga tidak luput dari bayang-bayang kenangan itu. Pagi-pagi sekali, ia telah memulai aktivitas hariannya. Namun, setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya atau berbincang dengan teman-temannya, ada sesuatu yang terasa hampa.
Ia merindukan saat-saat yang dulu pernah mereka lalui bersama Prabowo, ketika dunia hanya berputar di sekitar mereka, penuh dengan impian dan kebahagiaan yang sederhana. Namun, Titik tahu bahwa hidup tidak bisa terus diukur berdasarkan apa yang telah berlalu. Ia memiliki keluarga yang harus ia jaga, serta tanggung jawab sosial yang memanggil. Meski hatinya sesekali merindukan masa lalu, ia berusaha untuk menerima bahwa masa depan memerlukan perhatian dan usaha yang lebih besar. Satu pagi, saat Titik sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi, ia merenung tentang langkah hidupnya ke depan. Hidup terus berjalan, tidak ada yang bisa dihentikan, pikirnya. Kenangan indah itu tetap ada, tetapi aku harus terus melangkah. Untuk diriku, untuk anak-anak, dan untuk orang-orang di sekitarku. Prabowo, di sisi lain, kembali ke rutinitas yang semakin padat. Setiap hari di kantor penuh dengan rapat dan diskusi yang tak ada habisnya. Namun, setiap kali rapat selesai, saat kesibukan mulai mereda, ia merasakan kekosongan dalam dirinya. Itu bukanlah kekosongan karena pekerjaan, melainkan karena ia merasa terpisah dari sesuatu yang dulu begitu penting baginya. Ini bukan hanya tentang politik, ia berkata pada diri sendiri. Ini lebih dari itu. Ini tentang mencari makna, tentang mencari apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan itu membawa serta banyak pengorbanan. Setiap kali ia duduk sendirian di kantornya, Prabowo merasa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh kesuksesan atau pencapaian politik. Baginya, ada yang hilang, sesuatu yang jauh lebih penting daripada apa yang ia capai selama ini. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk menghubungi seseorang yang selama ini selalu ada dalam hidupnya, sahabat lama, yang ia percayai untuk berbicara tentang perasaan yang sulit dijelaskan. Aku harus berbicara dengan seseorang, pikirnya, aku tak bisa terus menghadapinya sendirian. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Sahabatnya mendengarkan dengan sabar, membiarkan Prabowo mencurahkan segala perasaannya. Kadang, aku merasa hidup ini seperti sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai, kata Prabowo. Dan pertemuan dengan Titik, meskipun singkat, membuatku merasa bahwa ada bagian dari diriku yang terlewatkan. Sahabatnya hanya tersenyum. Mungkin, yang terpenting sekarang adalah kamu tahu apa yang kamu inginkan. Jangan biarkan kenangan atau perasaan yang tidak jelas menghalangimu untuk melihat masa depan. Apa yang kamu miliki sekarang adalah kesempatan untuk memilih jalan yang terbaik. Malam itu, Prabowo terbaring di tempat tidur, merenung tentang percakapan yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa meskipun kenangan tetap ada, hidup harus terus berjalan. Ada banyak hal yang menantinya, tanggung jawab besar yang harus diemban, dan masa depan yang harus ia bentuk dengan tangan sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu, perasaan terhadap Titik dan kenangan mereka, tidak akan pernah hilang. Kenangan itu, meskipun tidak bisa dimiliki lagi, akan selalu menjadi bagian dari dirinya, memberi warna dalam perjalanan hidupnya. Di sisi lain, Titik juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Di tengah keramaian dunia sosial dan keluarga, ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Mungkin ini saatnya aku berhenti bertanya tentang masa lalu, pikirnya. Aku harus lebih fokus pada apa yang ada di depan. Meski langkah-langkah mereka berdua terus membawa mereka ke arah yang berbeda, keduanya menyadari satu hal, kenangan itu tak akan pernah pudar. Ia tetap hidup di dalam hati mereka, memberi mereka kekuatan untuk terus berjalan, untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Semakin lama,
Prabowo merasa bahwa setiap detik yang berlalu membawa perasaan yang lebih kuat. Meski ia berusaha keras untuk melupakan kenangan yang telah terjalin antara dirinya dan Titik, kenyataan justru semakin membuatnya sadar akan betapa pentingnya masa lalu tersebut. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, namun selalu ada jeda dalam setiap aktivitasnya yang membawanya kembali pada momen-momen indah bersama Titik. Tidak ada yang bisa menghindar dari kenyataan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Di tengah segala kesibukan yang menyita waktu, Prabowo menyadari bahwa ia harus menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan tanggung jawab yang lebih besar di dunia politik. Banyak orang yang bergantung padanya, banyak yang berharap agar ia menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan, tetapi di dalam hatinya, ada gejolak yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Ia merasa bingung, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi perasaan ini dan tetap menjalani kehidupan yang penuh tantangan di luar sana. Kenapa aku harus terus memikirkannya? Prabowo bertanya-tanya. Kenapa aku tak bisa melupakan Titik dan masa lalu itu? Namun, ia juga tahu bahwa hidup tidak bisa hanya berpusat pada apa yang sudah berlalu. Ada banyak tugas yang harus ia jalani untuk mewujudkan cita-citanya. Itu adalah jalan yang telah ia pilih, dan ia harus melanjutkannya, meskipun perasaan itu datang mengganggu. Sementara itu, Titik juga merasakan gejolak serupa. Setiap kali ia berusaha untuk lebih fokus pada keluarganya dan dunia sosialnya, perasaan itu datang begitu saja, menghampirinya dengan segala kenangan indah yang pernah mereka bagi. Terkadang, dalam kesibukan yang menyelimuti dirinya, ia berpikir bahwa mungkin ada ruang untuk kembali menjalani kehidupan seperti dulu. Namun, kesadaran untuk menjaga kestabilan hidup dan keluarga selalu mengalahkan keinginan tersebut. Titik sering duduk di taman rumahnya, menatap langit biru yang luas, sambil memikirkan banyak hal. Kenapa perasaan ini tak pernah bisa pergi? Katanya dalam hati. Kenapa kenangan itu terus menghantui, mengingatkan aku pada sesuatu yang tak mungkin kembali? Ia sadar bahwa perasaan itu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dihilangkan, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kehidupan keluarganya, anak-anaknya, dan tanggung jawabnya di masyarakat adalah hal-hal yang jauh lebih penting dan mendesak untuk diperjuangkan. Ia tahu bahwa jika terus terjebak dalam kenangan, ia tidak akan bisa memberi perhatian yang layak pada segala hal yang ia miliki sekarang. Di satu sisi, Titik merasa bersyukur dengan apa yang telah ia capai, tetapi di sisi lain, ada juga rasa kehilangan. Kehidupan yang dijalani kini bukanlah kehidupan yang sama dengan yang ia impikan dulu bersama Prabowo. Meski begitu, ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan harus belajar menerima kenyataan yang ada. Prabowo juga menghadapinya dengan cara yang tidak jauh berbeda. Di tengah segala tantangan politik yang harus ia hadapi, ia sering merasa terombang-ambing antara masa lalu dan masa depan. Ia menyadari bahwa perasaan yang ia miliki untuk Titik adalah sesuatu yang tulus, tetapi ia tidak bisa terus mengubur dirinya dalam kenangan tersebut. Dalam keheningan malam, ia sering memikirkan hal ini. Satu-satunya cara untuk keluar dari kebingungan ini adalah dengan menerima bahwa semuanya telah berubah, pikir Prabowo. Kehidupan harus terus berjalan, dan aku harus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ia tahu bahwa meskipun kenangan itu terus ada, ia tak bisa membiarkan hal itu menghentikan langkahnya. Ia harus menghadapi dunia, menerima kenyataan, dan melanjutkan perjalanan hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang tetap berhubungan dengan masa lalu. Seperti halnya Titik, ia tak bisa sepenuhnya menghapus perasaan itu.
Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban apakah kenangan itu akan tetap ada atau perlahan akan memudar seiring berjalannya waktu. Seiring waktu, keduanya mulai merasakan bahwa meskipun hidup mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, ada sesuatu yang bisa mereka pelajari dari pengalaman itu. Kenangan indah tentang mereka berdua, meskipun tak bisa diulang, tetap mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih besar, tentang perjuangan, tentang cinta yang tulus, dan tentang penerimaan. Prabowo, meskipun terus sibuk dengan dunia politiknya, belajar untuk lebih menerima dirinya sendiri dan masa lalunya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang harus ia hadapi, dan ia harus menjalani itu dengan hati yang lapang. Perasaan terhadap Titik bukanlah sesuatu yang harus disesali, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan penuh rasa syukur, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang indah, meskipun singkat. Di sisi lain, Titik juga semakin belajar untuk lebih membuka hati pada kenyataan. Perasaan itu tak akan pernah bisa hilang, tetapi ia bisa memilih untuk hidup dengan penuh harapan dan tekad. Kehidupan yang dijalaninya kini adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan. Ada masa lalu yang tak terlupakan, tetapi ada juga masa depan yang harus dijalani dengan lebih baik. Dan itulah yang harus mereka lakukan, meskipun kenangan itu tetap hidup di dalam hati mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan baik Prabowo maupun Titik semakin menyadari bahwa hidup harus diterima dengan segala kompleksitasnya. Perasaan terhadap masa lalu mungkin tak bisa dihindari, namun mereka berdua juga tahu bahwa masa depan menanti untuk diperjuangkan. Perjalanan mereka masing-masing semakin menuntut mereka untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Prabowo, meskipun selalu disibukkan dengan dunia politik yang penuh tekanan, mulai menemukan cara untuk meredakan kegelisahan di hatinya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia menyempatkan diri untuk merenung dan menulis catatan kecil tentang perasaannya. Kadang, ia juga menulis tentang masa lalu dan apa yang ia harapkan untuk masa depan. Ia merasa ini adalah cara yang efektif untuk melepaskan diri dari beban yang terkadang terasa begitu berat. Menulis memberi ruang baginya untuk meresapi perasaannya tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan yang mengintimidasi. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, Prabowo duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang tampak begitu luas. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang terkadang terasa kacau. Kenapa semuanya terasa begitu rumit? Tanyanya dalam hati. Tapi bukankah ini juga bagian dari perjalanan? Ia menyadari bahwa meskipun banyak hal yang belum ia capai dalam hidup, ada satu hal yang ia yakini, kedamaian hanya bisa ditemukan dengan menerima semua yang terjadi, dengan belajar dari setiap keputusan yang ia ambil, baik itu dalam urusan politik maupun dalam kehidupan pribadinya. Ia menyadari, perasaan terhadap Titik adalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk siapa dirinya hari ini. Di sisi lain, Titik juga semakin belajar untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Setiap hari yang dilewatinya selalu penuh dengan rutinitas yang padat, dari mengurus anak-anak hingga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, di antara segala kesibukan itu, ia mulai memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk merenung dan memahami bahwa kehidupan yang dijalani sekarang adalah pilihan yang ia buat dengan penuh pertimbangan. Ia sering duduk di ruang tamu rumahnya, melihat anak-anaknya yang tumbuh dengan penuh semangat, dan ia tersenyum. Mereka adalah dunia aku sekarang, pikirnya. Mereka adalah alasan mengapa aku harus melangkah maju dan tidak terperangkap dalam kenangan. Meski perasaan terhadap Prabowo tak pernah hilang sepenuhnya,
Titik tahu bahwa hidupnya kini adalah tentang memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan mereka yang ada di sekitarnya. Ada saat-saat ketika Titik merasa sepi, ketika kenangan bersama Prabowo datang kembali menghantui. Namun, ia mulai menyadari bahwa meskipun kenangan itu tak bisa diubah, hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam perasaan yang tidak membawanya kemana-mana. Aku harus terus maju, katanya pada diri sendiri. Anak-anak, keluarga, dan masa depan yang lebih baik membutuhkan perhatian dan usaha yang lebih besar. Sementara itu, Prabowo semakin merasa nyaman dengan keputusan yang telah ia buat untuk terus maju, walaupun ada bagian dari dirinya yang tetap merindukan masa lalu. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia tidak ingin kenangan itu menjadi penghalang bagi masa depannya. Aku harus berjuang untuk apa yang lebih besar, pikirnya, untuk orang-orang yang bergantung padaku, untuk negara ini. Sebuah hari, Prabowo menerima undangan untuk berbicara di sebuah acara besar yang membahas tentang masa depan negara. Saat ia berdiri di depan ribuan orang, berbicara dengan penuh semangat tentang visi dan misinya, ia merasa sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih damai, lebih yakin dengan jalan yang telah ia pilih. Ia tahu bahwa hidupnya lebih dari sekadar kenangan masa lalu, hidupnya adalah untuk sesuatu yang lebih besar, untuk mereka yang membutuhkan perubahan nyata. Sesaat setelah acara itu, saat ia duduk di ruang tunggu, ia teringat lagi pada Titik. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa meskipun mereka telah mengambil jalan yang berbeda, kedamaian itu datang ketika seseorang belajar untuk merelakan dan menerima kenyataan. Titik dan masa lalu mereka akan selalu ada di dalam hatinya, tetapi kini ia tahu bahwa ia harus terus melangkah, terus bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Titik pun merasakan hal yang sama. Meskipun ada kerinduan terhadap masa lalu, ia juga merasa bangga dengan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah pilihan yang ia buat, dan meskipun banyak rintangan, ia mampu melewatinya dengan kepala tegak. Kedamaian tidak datang dengan mencari apa yang hilang, tetapi dengan menerima apa yang telah diberikan kehidupan. Pagi itu, Titik duduk di halaman rumah, memandang matahari yang terbit perlahan. Semua ada waktunya, katanya dalam hati. Kenangan, perasaan, dan harapan. Aku harus menerima semua itu dengan hati yang lapang. Ia tahu, hidup akan terus berlanjut, dan ia harus siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dengan penuh keberanian. Dalam perjalanan mereka masing-masing, Prabowo dan Titik semakin menyadari bahwa kedamaian yang sejati bukanlah tentang kembali ke masa lalu, tetapi tentang menemukan kebahagiaan di tengah perjalanan yang penuh liku. Kenangan yang terukir dalam hati mereka tetap menjadi bagian dari siapa mereka, namun mereka tidak bisa terus terjebak di sana. Mereka harus melangkah maju, menerima perubahan, dan menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri. Hari itu, langit di Jakarta tampak cerah. Suasana kota yang biasanya sibuk tampak sedikit lebih tenang dari biasanya. Prabowo dan Titik, meskipun tak lagi bersama dalam arti yang dulu mereka impikan, kini berdiri di titik yang lebih baik dalam hidup mereka masing-masing. Kedamaian yang mereka cari selama ini, akhirnya menemukan tempatnya, bukan di dalam kenangan masa lalu, tetapi dalam perjalanan mereka yang terus berkembang. Prabowo sedang berada di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan serius. Pekerjaan dan dunia politik yang begitu kompleks tetap menjadi bagian besar dalam hidupnya, namun ada hal yang berbeda kini. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan berbagai tantangan dan pertempuran dalam dunia politik, ia mulai menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah sekadar kekuasaan atau pengaruh, melainkan kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri.
Kadang aku merasa lelah, Prabowo bergumam dalam hati. Namun, aku tahu, ini adalah jalan yang aku pilih. Jalan untuk membawa perubahan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Keputusan-keputusan yang telah diambilnya selama ini, baik dalam urusan pribadi maupun politik, kini terasa lebih ringan karena ia telah menerima segala konsekuensi yang datang bersamanya. Ia memandangi foto-foto keluarganya yang terpasang di meja kerjanya. Anak-anaknya, istrinya, dan tentu saja kenangan-kenangan tentang masa lalu yang tak bisa dihapus begitu saja. Tapi ia merasa bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari menghidupkan kembali kenangan, melainkan dari membuat kenangan baru, dari langkah-langkah yang akan ia ambil ke depan. Di sisi lain, Titik sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menatap keluar jendela. Pagi itu, ia memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun sibuk dengan rutinitas dan menjaga keseimbangan keluarga, ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk merenung. Apa yang ia harapkan untuk masa depan? Apa yang ingin ia capai, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Kadang aku merasa rindu, Titik berpikir, tapi aku tahu, aku harus fokus pada apa yang ada di depan. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, dari hari-hari penuh kebahagiaan dan kesedihan bersama Prabowo, hingga saat-saat ia harus berjuang sendirian. Namun, meskipun perjalanan itu penuh dengan liku-liku, ia merasa kuat. Kehidupan adalah tentang membuat pilihan, ujarnya dalam hati, dan aku memilih untuk terus berjalan. Ia teringat pada percakapan terakhir mereka, saat Prabowo menyampaikan bahwa ia ingin mengubah negara ini menjadi lebih baik. Meskipun perjalanan mereka berbeda, Titik tahu bahwa Prabowo memiliki niat baik. Dia ingin perubahan, pikirnya. Dan aku menghargai itu, meskipun kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapainya. Keduanya, meskipun hidup di jalur yang berbeda, tetap membawa kenangan itu dalam hati mereka. Titik kini fokus pada keluarga dan segala sesuatu yang ia lakukan untuk anak-anaknya, sementara Prabowo semakin berkomitmen pada perjuangan politik yang ia yakini. Keduanya telah menerima bahwa hidup akan selalu berubah, tetapi mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa kedamaian itu datang ketika kita belajar menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Setelah sekian lama, mereka saling berbicara melalui pesan singkat. Percakapan mereka terasa lebih ringan, lebih penuh pengertian, meskipun ada sisa-sisa perasaan yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Aku harap kamu baik-baik saja, Titik menulis. Aku juga berharap begitu, jawab Prabowo. Dalam jawaban singkat itu, mereka menyadari bahwa meskipun jarak memisahkan, hubungan mereka tetap didasarkan pada rasa hormat dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Masa lalu mereka, penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan, akhirnya menjadi bagian dari cerita hidup mereka yang tidak akan pernah dilupakan. Namun, mereka juga tahu bahwa kehidupan terus berlanjut. Masa depan menanti, Titik berpikir, dan aku siap untuk menyongsongnya. Ia tidak lagi melihat masa lalu dengan perasaan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur karena telah mengajarkannya banyak hal. Prabowo, yang sering kali berada di tengah sorotan, kini lebih menghargai kedamaian yang datang dari menerima kenyataan. Aku sudah melewati banyak hal, pikirnya, dan kini saatnya untuk terus melangkah ke depan. Ada lebih banyak yang harus aku lakukan untuk negara ini. Semangatnya untuk berjuang demi bangsa dan negara semakin membara, namun ia juga tahu bahwa untuk bisa memberi yang terbaik bagi orang lain, ia harus menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri. Keduanya, meskipun berbeda jalan, kini menyadari bahwa kedamaian sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi tentang menerima segala yang telah
terjadi dan bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui. Dalam pertemuan dan perpisahan mereka, mereka belajar satu hal yang penting. Kehidupan selalu bergerak maju, dan satu-satunya hal yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita meresponsnya. Dengan demikian, kedamaian itu bukan sekadar hasil dari pencapaian, tetapi dari perjalanan yang kita jalani dengan hati yang lapang. Prabowo dan Titik, meskipun tidak bersama seperti dulu, tetap saling menghargai dan berdoa untuk kebaikan satu sama lain. Kenangan, meskipun tak dapat dihapus, tidak akan pernah menghalangi mereka untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.